Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gunung Bangau tidak terlalu terkenal, tetapi pemandangannya tetap indah. Itu bisa dianggap sebagai pegunungan Taois. Tempat ini tidak terlalu tinggi, terutama pegunungan yang lebih tepat disebut perbukitan. Namun, ada banyak batu besar tergeletak di sekitar, dan mata air pegunungan bergerak, menciptakan pemandangan yang agak damai. Ada kuil Taois kecil di puncak gunung utama, tetapi sudah lama ditinggalkan. Gunung ini mengalami ketenaran terbesarnya selama era kuno. Itu pernah menghasilkan dewa, tetapi bahkan warisan yang paling indah pun akan jatuh suatu hari nanti. Shi Hao tiba. Dia mengamati prasasti yang dibuat di tebing dan mengalami berbagai detail di tempat ini. Dia bahkan menemukan beberapa ukiran dinding yang membuatnya merasa agak terkejut. Ada pohon yang terukir di atasnya yang disebut pohon Catail Iblis. Ketika dia berada di 100 gunung yang hancur, dia telah mendengar legenda pohon Catail Iblis dan belajar sedikit tentangnya. Selama era kuno, banyak keberadaan ilahi harus bekerja sama untuk menjatuhkannya. Bahkan bisa dikatakan tanpa tandingan. Itu berbentuk seperti dandelion, namun itu adalah pohon. Ketika bulu putihnya berkibar, orang-orang suci menjadi layu dan keberadaan dewa mundur-mundur. Haha, saudara Shi, kamu datang. Mengundang Anda ke pertemuan kami benar-benar tidak mudah, membuat kami datang jauh-jauh ke Stone Country. Jika Anda tidak datang bahkan saat itu, kami akan pergi ke istana kekaisaran untuk mencari kehadiran Anda. Seseorang tertawa keras. Justru Bei Gu yang kebetulan melihatnya mengamati tulisan di tebing. Dia memanggil Shi Hao dengan keras. Tubuhnya agak kokoh. Dia memiliki rambut hijau tua, dan bahkan pupil matanya berwarna hijau, membuatnya tampak sedikit menyeramkan. Saat ini, suasana hatinya agak baik. Sebelumnya, aku salah mengira kamu menangkap Yu Chen dan menahannya di sisimu. Aku ingin meminta maaf untuk itu. Bei Gu tertawa dan berkata, berasal dari alam yang lebih tinggi juga, dia sudah mengungkapkan semangatnya untuk Yu Chen dan keinginannya untuk bertemu dengannya. Ketika dia buru-buru melihat wanita di kantong surga dan bumi Shi Hao ketika mereka berada di dalam istana kacau pohon Dewa Matahari, dia merasakan keraguan di dalam. Bukan masalah. Shi Hao tersenyum. Namun, dia tidak tahu bagaimana perisekte surga mending akan bertindak atau ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika dia bertemu dengannya nanti. Bei Gu memimpin Shi Hao ke gunung. Jumlah ruang yang ditempati Grand Mountain tidak kecil, dan kedalaman pegunungan itu cukup indah. Ada beberapa jejak kuno yang tertinggal di tempat ini. Pohon Catail Iblis jatuh di sini. Ada beberapa rumor yang beredar, mengklaim bahwa itu tidak benar-benar mati, dan terlahir kembali sebagai benih. Kami cukup penasaran dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sini, kata Bei Gu. Shi Hao tercengang. Berapa tahun yang lalu ini terjadi? Bahkan jika ada benih, itu akan ditemukan oleh orang lain sejak lama. Tempat ini hanya berfungsi untuk memberikan pandangan ke masa lalu sekarang. Saya tidak pernah berharap pohon Catail Iblis menjadi terkenal bahkan di alam yang lebih tinggi. Ini benar-benar agak mengejutkan. Tidak, kamu salah. Pohon Catail Iblis berasal dari alam yang lebih tinggi untuk memulai. Demi menghindari bencana, ia memutuskan untuk melumpuhkan dirinya sendiri dan melarikan diri ke alam yang lebih rendah. Bei Gu menggelengkan kepalanya dan berkata, Shi Hao tercengang. Bahkan ada jenis informasi tersembunyi ini? Pohon itu tidak sederhana. Rumor mengatakan bahwa itu adalah benih yang terbang keluar dari daerah misterius itu, kata Bei Gu. Setelah mengatakan begitu banyak, tidak perlu mengatakan lagi.
cukup banyak yang bisa disimpulkan dari kata-kata itu saja. Tokoh-tokoh hebat itu pasti akan tertarik pada ahli yang muncul dari benih itu. Wu sebenarnya cukup sulit untuk dibunuh. Mereka semua mengatakan bahwa itu jatuh selama pertempuran kuno, tetapi beberapa percaya bahwa itu terlalu sulit untuk dihancurkan sepenuhnya dan itu sedang menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia memikirkan sebuah pohon kecil yang pernah dia lihat sebelumnya. Apakah pohon catail iblis kuat bahkan sebelum sepenuhnya matang? Ketika lahir, itu tidak akan terlalu kuat. Namun, itu akan menjadi lebih dan lebih kuat. Itu bisa tumbuh di tubuh musuhnya dan mendapatkan semua kemampuan mereka, kata Bei Gu. Hanya ini saja sudah menantang surga. Ia memiliki kemampuan belajar yang mencengangkan, dan semakin lama ia hidup, ia akan menjadi semakin konyol. Itu tidak terkalahkan. Saudara Shi datang. Seseorang menyapa. Di atas puncak Gunung Bangau, pohon-pohon tua ada di mana-mana dan mata air jernih mengalir di atas bebatuan. Ini benar-benar tempat yang tenang dan elegan. Pada saat ini, suara sitar bisa terdengar. Itu terdengar manis dan indah karena menyatu secara alami dengan suara aliran sungai yang bergerak. Ditambah dengan wangi rerumputan dan pepohonan, membuat tempat ini semakin terlihat asri dan harmonis. Ada beberapa orang yang dia kenal, seperti Lan Yu, Xuan Ming, Cui Yu, Hong Huang, dan lainnya. Ada beberapa anak muda yang tidak dia kenal juga. Laki-laki berpenampilan heroik, sedangkan perempuan cantik. Mereka semua sangat luar biasa. Setelah beberapa perkenalan, Shi Hao mengetahui bahwa beberapa dari mereka juga berasal dari alam yang lebih tinggi. Mereka tidak bepergian bersama dengan Bei Gu, Lan Yu, dan yang lainnya dan baru bertemu lagi belum lama ini. Ada beberapa yang adalah murid dari 8 wilayah. Orang-orang ini semua agak menakjubkan dan latar belakang mereka tidak kecil. Misalnya, Nyonya Qian-Qian dari daerah misterius, Biksu Buddha bernama Zhang Six berdasarkan tradisi barat, dan lain-lain. Orang-orang ini semua melihat ke atas. Saat ini, reputasi batu kecil telah benar-benar menyebar kemana-mana. Dia seperti matahari di langit. Sebelumnya, dia telah membalikkan gunung abadi dan mengguncang 8 wilayah. Siapa yang tidak tahu tentang dia? Siapa yang tidak pernah mendengar tentang prestasinya? Sebagian besar dari mereka agak antusias dengan maksud mengikatnya. Mereka datang untuk mengobrol dan menjadi teman. Namun, ada sebagian individu, meskipun mereka menyembunyikannya dengan cukup baik, yang permusuhannya dirasakan oleh Shi Hao. Ekspresinya tenang dan dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Apakah saudara Shi memikirkan apa yang ingin dia lakukan? Apakah Anda bersedia mengikuti kami melalui jalan surgawi? Lan Yu memiliki senyum di wajahnya. Penampilannya sangat cantik. Kabut tipis dan layar cahaya mengelilingi tubuhnya, memberikan sosoknya yang ramping dan bergerak dengan penampilan yang agak lembut dan lembut. Tempat ini terlalu sayang untukku dan aku tidak bisa membiarkan semua ini pergi, Shi Hao menggelengkan kepalanya. Dia akan memasuki alam yang lebih tinggi, tetapi dia tidak ingin masuk bersama mereka. Kultivasi adalah proses bertanya pada hati sendiri. Mungkin ini belum waktunya. Akan ada hari ketika saudara Shi akan menapaki jalanmu sendiri dan memasuki alam yang lebih tinggi untuk mencari dirimu yang sebenarnya. Seseorang berbicara. Dari apa yang mereka katakan, hukum alam dari alam bawah tidak lengkap dan dao besar di sini kurang, sehingga sulit untuk menyadari diri sejati seseorang. Dia tidak bisa membuat daonya sempurna di sini dan malah menjebak dirinya sendiri. Shi Hao dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan, menanyakan sedikit tentang keadaan alam yang lebih tinggi. Kali ini, dia akhirnya mengerti mengapa pagoda kecil itu mengatakan bahwa tanah alam yang lebih tinggi itu stabil. Dia pikir itu hanya bercanda, tapi sekarang, dia terkejut.
Berdasarkan apa yang dikatakan orang-orang ini, Dao agung dari alam yang lebih tinggi adalah sempurna dan dunia ini abadi. Semuanya alami dan stabil. Dengan kata lain, alam bawah agak rapuh. Seseorang dapat memindahkan gunung dan laut di alam yang lebih rendah, tetapi di alam yang lebih tinggi, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Jika salah satu dari alam yang lebih tinggi dengan kekuatan yang cukup turun, dengan lambaian telapak tangan mereka bisa mengubah gunung tertinggi menjadi abu dan mengeringkan sungai terbesar. Sementara itu, kecakapan bertarung yang serupa tidak dapat ditampilkan di alam yang lebih tinggi. Ketika mereka turun ke alam bawah dan memiliki pengalaman seperti ini, mereka baru saja mengalami bagaimana rasanya memiliki kekuatan alam kultivasi yang lebih tinggi sebelumnya. Jika mereka kembali dan berkultivasi lagi, mereka mungkin bisa mendapatkan manfaat yang tidak terduga, dan sebagai hasilnya menerobos dengan lancar. Shi Hao terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Alam yang lebih tinggi tidak terbatas. Ada jenius surgawi di mana-mana, dan bahkan ada bakat luar biasa lainnya. Itu adalah tempat di mana seseorang dapat benar-benar naik ke tampuk kekuasaan. Saudara Shi, jika Anda terus tinggal di alam bawah, itu benar-benar seperti menutupi mutiara dengan tanah. Ketika Anda memasuki surga, hanya dengan begitu Anda dapat melawan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan transformasi diri. Di atas sanalah lawan sejati berada, kata Sui Yu. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Pakaian putih keperakan berkibar di sekelilingnya, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih redup, membuatnya tampak suci dan terlepas dari keduniawian. Shi Hao tersenyum pahit dan berkata, jika saya pergi ke alam yang lebih tinggi, mungkin akan ada orang di sana yang akan segera memikirkan cara untuk membunuh saya. Dia telah membalikkan gunung abadi sebelumnya. Karena bahkan hal seperti ini sudah dilakukan, jika dia naik, tentu saja tidak akan damai. Tidak ada salahnya. Jika saudara Shi memasuki alam yang lebih tinggi, datang saja ke Akademi Zhulu. 1. Saya. Seseorang angkat bicara, segera mengungkapkan niat baik dan menjangkau dia. Batu kecil itu jelas merupakan bakat luar biasa. Dia memiliki tulang surgawi yang unik dan tak tertandingi di dalam dirinya. Jika dia diasuh dengan benar, bahkan di alam yang lebih tinggi di mana ada jenius yang tak ada habisnya, dia masih akan luar biasa. Di alam yang lebih tinggi, para jenius surgawi muncul dalam jumlah besar dan bakat luar biasa seringkali saling berhadapan. Meskipun ada banyak individu yang kuat, mereka sebagian besar terpisah. Alam yang lebih tinggi terlalu besar, jadi tidak mungkin mereka akan dijejalkan bersama. Dengan bakat alami batu kecil, begitu dia naik ke tampuk kekuasaan, dia pasti akan mampu melawan sosok-sosok seperti itu. Meskipun dia berasal dari alam yang lebih rendah dan menderita kelemahan yang melekat, yang lebih kuat dan yang lebih lemah hanya bisa ditentukan setelah pertempuran. Untuk individu seperti ini, Akademi Zhulu secara alami bersedia untuk turun tangan dan melindungi. Shi Hao tercengang. Dia merasakan jantungnya bergerak gelisah dan ingin naik. Itu karena dari nada mereka, bahkan orang-orang seperti dirinya akan bertemu lawan mereka, dan lawan-lawan itu juga menakutkan, sampai-sampai ada beberapa yang bahkan lebih menentang surga daripada dia. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia selalu memaksa lawan-lawannya. Selain batu besar dan peri Yu Chen, berapa banyak orang lain yang bisa mengancam atau melukainya? Dia ingin menemukan lawan sejati dan bertarung sepuasnya. Alam yang lebih tinggi memang luar biasa. Itu luas dan tak terbatas dengan ratusan ribu ras. Bakat surgawi dari setiap ras akan saling berhadapan, dan bahkan ada bakat luar biasa yang muncul. Mereka seperti komet yang menerangi langit. Saudara Shi, jika Anda ingin memasuki alam yang lebih tinggi, Akademi Kehidupan saya dapat menjamin perlindungan Anda dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat berubah, wanita muda Ying Ying berbicara.
Mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Para jenius dari 8 alam terkejut dalam hati. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi ini semuanya bangga dan sombong, namun mereka semua turun dari kuda tinggi mereka dan mencoba mengikat Shihao. Shihao mengetahui bahwa wanita bangsawan dan jenius yang mengundangnya semua berasal dari kekuatan besar yang leluhurnya tidak membangun warisan di alam bawah. Kamu bahkan tidak perlu memikirkan kemana harus pergi. Jika saudara Shi datang ke alam yang lebih tinggi, langsung saja menuju istana Scarlet Phoenix saya. Setelah berkultivasi di alam bawah selama lebih dari 10 tahun, Anda perlu menjalani transformasi sebelum Anda dapat menyelesaikan dao besar. Teknik Nirwana Scarlet Phoenix Palace saya adalah yang paling cocok untuk itu, kata Hong Huang. Dia berbicara dengan keras sambil menepuk bahu Shihao, tampak agak lugas dan hampir terlalu berani. Namun, wanita muda berpakaian merah ini juga bukan karakter yang sederhana. Sebelumnya, hubungannya dengan Shihao masih bisa dianggap baik. Mereka mengikat beberapa karma baik di pohon Dewa Matahari, jadi dia secara alami memiliki keuntungan dalam mengikatnya. Ini membuat para jenius dari 8 wilayah tidak bisa berkata-kata lagi. Mereka merasa agak suram. Saya merasa bahwa memasuki sekte mending surga lebih baik. Pepatah bahwa teman tidak terbentuk tanpa perkelahian benar-benar benar. Suara manis dan menyenangkan terdengar. Semua orang berbalik. Mereka melihat seorang wanita muda yang seperti Sprite berjalan mendekat. Dia mengenakan pakaian hitam, membuat kulitnya yang seputih salju tampak lebih berkilau, cantik, dan seperti dunia lain. Ada beberapa ekor rubah putih salju di belakangnya yang bergerak dengan ringan. Itu memberinya jenis pesona yang sangat unik. Wanita ini sangat elegan dan indah. Ada godaan yang merebut jiwa untuk penampilannya. Matanya yang hidup berkedip-kedip. Sikap dan karakternya semua bisa diubah hanya dengan pikiran. Penyihir. Mata Shihao menyipit. Di dalam hutan pinus, suara sitar berhenti. Seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat, tidak ternoda oleh dunia manusia. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa dan tampak seperti peri yang telah memasuki dunia manusia. Kedua wanita itu saling berpandangan. Percikan terbang dari mata mereka. Semua orang terdiam. Mereka benar-benar bertolak belakang satu sama lain. Bahkan para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi terguncang dalam hati. Itu karena mereka semua tahu bahwa dua keindahan yang tak tertandingi ini berasal dari alam yang lebih tinggi dan memiliki identitas yang menakjubkan yang tidak dapat tersinggung. Pertemuan hari ini dapat mencakup diskusi tentang dao dan pertukaran petunjuk. Namun, jangan mengambil tindakan terhadap satu sama lain, atau suasana pertemuan yang bersahabat akan hancur. Lan Yu berbicara. Dia juga sangat cantik, dan kata-kata yang dia ucapkan lembut dan hangat. Banyak orang mengangguk setuju. Benar, kalian berdua tidak bisa saling berhadapan dengan niat hidup dan mati hari ini. Shui Yu, Hong Huang, Ying Ying dan beberapa wanita muda lainnya berjalan. Mereka semua sangat cantik, dan mereka memiliki senyum di wajah mereka. Suasana langsung mereda. Bagaimana bisa? Kami hanya menunjukkan penghargaan satu sama lain. Peri Yu Chen berkata dengan senyuman yang seperti bulan yang cerah, murni dan suci. Benar. Siapa bilang kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan? Penyihir itu tersenyum. Giginya putih berkilau. Dia melambai pada Shihao dan berkata, "Batu kecil, mengapa kamu tidak bergegas ke sini?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengungkapkan tatapan aneh. Penyihir itu berkata sambil tersenyum, "Ada desas-desus yang beredar belum lama ini bahwa kamu menekan Peri Yu Chen dan mengurungnya untuk tetap berada di sisimu. Anda benar-benar membawa panci hitam ini di punggung Anda untuk waktu yang lama. Sekarang setelah Yu Chen muncul, kami akhirnya bisa menghapus ketidakadilanmu."
Ketika Bei Gu mendengar ini, dia tertawa dan berkata, "Benar, aku hampir salah paham dengan saudara Shi. Ini benar-benar memalukan. Aku harus minum sebagai hukuman." Para jenius muda semua tertawa. Mereka semua menggelengkan kepala, merasa bahwa rumor itu terlalu tidak berdasar. Siapa yang bisa menghujat peri suci yang tinggi dan menyendiri? Ketika tubuh asli Yu Chen muncul, semua rumor hancur. Aku dan Yu Chen selalu memiliki hubungan rival dan bisa minum bersama. Little Stone, meskipun kamu telah bertarung melawannya, kamu tetap harus minum secangkir dengan Yu Chen. Kata penyihir itu sambil tersenyum. Kesalahpahaman selesai, mari kita semua minum. Bei Gu tertawa keras. Dia sangat mengagumi peri Yu Chen, ini adalah sesuatu yang banyak orang tahu. "Peri, aku akan berbagi minuman ini denganmu." Shi Hao tersenyum. Dengan suara ding, cangkirnya bersentuhan dengan cangkir tubuh utama Yu Chen. Dia memiliki senyum cemerlang di wajahnya. Yu Chen tersenyum. Dia mengangkat cangkir batu giok dan menyesapnya. Dirinya yang cerah dan cantik tetap tersenyum sepanjang waktu. 1. Ini berarti mengejar rusa secara harfiah, atau memperebutkan kekuasaan tahta secara metaforis. 2. Ini berarti mengejar kijang secara harfiah, atau memperebutkan kekuasaan tahta secara metaforis. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.